Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku kan di section Breaking News. Dan di Breaking News hari ini aku masih sama akan mengupdate teman-teman tentang keadaan COVID-19 di Taiwan, yang sekarang per tanggal 2 April kemarin bertambah menjadi 17.858 kasus. Oke, langsung kita simak di klip berikutnya. Seperti yang aku sudah tadi bilang, ada 17.858 kasus baru tentang corona atau COVID-19 yang ada di Taiwan. Nah, dari 17.858 ini, ada 17.801 yang lokal dan juga ada penurunan terjadi di kasus impor, yaitu cuma 57 kasus saja nih teman-teman. Nah, sama seperti di video yang kemarin, aku akan bacain ke teman-teman tentang dari 17.801 ini di mana aja sih lokasinya kalau di Taiwan. Teman-teman tolong simak ya. Terus juga maaf kalau misalnya aku bakal baca karena infonya juga cukup banyak dan aku mendingan baca aja deh gitu biar infonya nggak salah. Oke, jadi dari 17.801 domestik kasus atau kasus lokal, dari 17.000 itu ada 8.623 itu adalah cowok atau male dan 9.167 adalah female atau cewek. Nah, dari total kasus 17.801 ini, dari New Taipei itu ada 6.584, di Taipei itu ada 3.718, di Taoyuan itu 2.577, 874 di Keelung, 839 di Taichung, 660 di Kaohsiung, 397 di Ilan, 393 di Hualien, 390 di Tainan, 285 di Pingtung, 228 di Hsinchu, 203 di Changhua, 142 di Yunlin, 87 di Taitung, 86 di Nantou, 83 di Chiayi, 81 di Miaoli, 75 di Hsinchu, 62 di Chiayi, 16 di Kinmen, 15 di Penghu, dan 6 di Lianqiang County. Nah, keadaannya ya sekarang cukup meningkat terus nih teman-teman. Tapi tetap teman-teman jangan panik. Teman-teman harus tetap tenang dan juga mematuhi peraturan yang ada. Dan salah satunya adalah teman-teman bisa melakukan vaksinasi COVID-19 nih teman-teman. Teman-teman tinggal cari rumah sakit atau puskesmas di dekat teman-teman dan teman-teman langsung datangin dan ngomong teman-teman mau vaksinasi COVID-19. Nah, selain itu juga teman-teman bisa mengantisipasi penularan COVID-19 dengan cara menyemprotkan alkohol di tempat-tempat tertentu dan juga di tangan teman-teman agar selalu higienis di setiap saat. Dan juga teman-teman jangan pergi ke tempat-tempat yang ramai mungkin ya. Kalau misalnya teman-teman diharuskan ya nggak apa-apa, tapi ya kalau bisa jangan ke tempat-tempat yang ramai nih teman-teman. Karena di tempat-tempat ramai kan mungkin adalah pusat dari penularan COVID-19 ya. Nah, terus juga selalu mengukur suhu ketika teman-teman masuk ke suatu tempat, pasti ada pengukur suhu dan teman-teman boleh ukur karena dengan itu teman-teman bisa nge-track bahwa apakah teman-teman itu memiliki COVID-19 atau enggak. Nah, mungkin dari episode kali ini tentang Breaking News sampai sini aja. Kami tim ID Radio selalu menghimbau teman-teman untuk selalu mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena itu adalah penting karena sekarang COVID-19 sedang marak-maraknya. Oke, mungkin Breaking News hari ini sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang, udah nonton. Kalau teman-teman suka, teman-teman like, dan kalau misalnya teman-teman juga boleh share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga bisa dapat info yang sama seperti teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. See you on the next Breaking News. Aku Ken pamit undur diri. Bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact atau fakta menarik di Taiwan. Nah, jadi di Fun Fact kali ini akan ada tentang apa sih? Jadi aku mau kasih tahu teman-teman tentang wisata berkunjung di Taiwan itu ada apa nih yang baru. Nah, yang aku dapat ini merupakan pertunjukan cahaya dan juga air mancur. Nah, jadi kayak air mancurnya nanti ada cahaya-cahaya dan juga ada bisa gerak-gerak gitu loh teman-teman, dan itu cukup bagus dan menarik sih teman-teman bisa datengin. Nah, mungkin untuk detailnya aku akan jelasin di klip selanjutnya. Let's go. Nah teman-teman, jadi nama pertunjukan air mancurnya itu apa sih? Namanya itu Bintan Water Dance Show.
Nah, jadi di Bintan Water Dance Show ini dia jam operasinya itu dari tanggal 23 April sampai 19 Juni 2022 nih teman-teman. Nah, terus juga waktu pembukaan atau jam operasionalnya itu dari jam 6 malam sampai jam 8.30 nih teman-teman. Jadi cuma 2,5 jam. Nah, buat teman-teman yang pengen banget datang, ya datangnya dari jam 6 biar teman-teman bisa melihat pertunjukannya lama juga. Untuk harga tiket masuk buat teman-teman itu free atau gratis. Nah, jadi teman-teman bisa langsung datengin untuk melihat pertunjukan yang bagus dengan ada cahaya dan juga air mancurnya tuh gede gitu teman-teman, dan teman-teman bisa ya bersantai, bisa ngongko-ngongko, bisa ngobrol santai sama teman-teman yang lain dengan gratis. Nah, terus juga cara ke ke Bintan Water Dance Show ini juga gampang nih teman-teman. Aku bakal kasih teman-teman link maps-nya di bawah. Ntar teman-teman tinggal pencet biar teman-teman bisa langsung ke Bintan Water Dance Show. Nah, untuk informasi lebih lengkap, aku akan kasih juga link tentang poster tentang ini yang aku dapat infonya dari mana. Nanti teman-teman tinggal klik dan teman-teman tinggal baca aja di sana. Oke teman-teman, biar nggak usah lama-lama lagi, teman-teman tinggal klik description box di bawah, klik maps-nya, dan teman-teman tinggal pergi. Oke teman-teman, tapi tetap patuhin protokol yang ada ya teman-teman, pakai masker selalu dan juga siapin alkohol di tangan teman-teman biar teman-teman bisa mendisinfektan tangan teman-teman nanti. Oke, nah mungkin sampai sini aja dulu fun fact-nya hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan info yang lebih lagi, dan juga see you on the next fun fact. Aku Ken, pamit undur diri dulu. Bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan. Nah, balik lagi bersama aku dan juga Bunda Dwi Tantri di sini. Nah, teman-teman, jadi ini mungkin episode terakhir kita bareng Bunda Dwi Tantri nih di sini. Jadi buat teman-teman yang baru datang, baru tahu, kita udah upload kurang lebih 5 video sebelum ini, dan teman-teman boleh lihat dulu karena isinya itu benar-benar menarik dan isinya itu benar-benar daging banget lah gitu buat teman-teman. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang hubungan antar mahasiswa dengan PMI nih, Bun. Jadi, menurut Bunda Dwi Tantri yang udah lama di sini, hubungan yang Bunda harapkan dan yang Bunda lihat secara langsung itu antara mahasiswa dan PMI itu kayak gimana sih? Oke. Jadi sebetulnya gini, nggak tahu saya ini nggak ngerti atau saya memang nggak pernah melihat ya, karena memang kadang-kadang kalau kita ngomong bahwa mahasiswa kurang berbaur sama PMI, kadang juga ada yang berbaur tapi kan tidak kelihatan dan tidak nampak. Nah, di sini mahasiswa itu kan ada itunya ya, bisa digolongkan kalau menurut saya pribadi. Satu, dia yang mandiri atau atas biaya sendiri, dan dua, beasiswa oleh negara Indonesia. Nah, kalau yang beasiswa negara Indonesia itu berarti kan dia mau tidak mau dia itu mendapat biaya dari Indonesia, dan Indonesia mungkin juga ada masukan dari devisa negara atau devisa PMI, ya kan. Nah, jadi saya berharap jadi mahasiswa yang seperti itu harusnya itu merangkul atau memahami PMI ini, jadi bisa berbaur gitu loh, karena dia itu sebetulnya aset negara yang dikirim ke sini, dan dia juga bisa menjembatani antara PMI yang kurang mendapat wawasan, kan seperti itu. Karena apa? Mahasiswa yang sudah dibiayai negara itu otomatis dia itu kalau bisa memanfaatkan waktu untuk kita itu sangat bahagia banget gitu loh. Jadi kita itu pengennya Mendapatkan ilmu-ilmu baru ya. Nah, mahasiswa itu memberikan ilmunya kepada kita agar kita mempunyai wawasan tingkah laku yang bagus gitu loh. Karena dengan kita didampingin oleh mahasiswa, kalau kita mau ngapa-ngapain yang sedikitnya agak tidak baik, itu kita malu. Ya kan? Ya, punya mahasiswa ya. Nanti aku kalau berbuat gitu malu sama teman. Nah, jadi di situ peran mahasiswa itu sangat penting untuk menstabilkan teman-teman itu agar tidak berbuat atau sebebas-bebasnya di negara Taiwan. Seperti itu menurut saya. Oke. Nah, terus dengan begitu sebenarnya
pentingnya untuk mahasiswa tadi kan udah disinggung tuh, satu mungkin yang buat biar apa namanya, biar teman-teman PMI bisa ibarat kata tahu lah gitu loh, ada batasan atau ada standar gitu ya. Nah, tapi fungsi yang lain tuh kenapa sih mahasiswa itu harus merangkul PMI ini Bun, dalam segi mungkin lihat dari bisa meningkatkan mereka kah atau apa gitu. Oke, jadi gini, mahasiswa ini kan dikirim ke luar negeri, apalagi namanya mahasiswa. Jadi pola pikir, tingkah laku dia itu lebih level tinggi, ibaratnya kan seperti itu. Lah kami keluar negeri atau pergi dari Indonesia ke Taiwan itu mencari rezeki, ya kan? Hmm. Kita belum mempunyai titik level, ibaratnya kan seperti itu. Nah, kalau mahasiswa itu masuk atau menjadi menghimpun kami atau memberi wawasan atau memberi ilmu-ilmunya kepada kita, memberi penjelasan, kita itu begini. Akhirnya kita itu nanti bisa membuat kita itu menjadi orang-orang yang mempunyai pemikiran yang bagus dan itu bisa meningkatkan Meningkatkan. SDM UPMI itu lebih ke jenjang yang tinggi gitu loh. Jadi mereka akan bisa membandingkan, oh ini buruk, ini baik. Oh, ini itu nanti bisa menjadikan nama baik bangsa jatuh. Hmm. Ini nanti bisa menjadikan nama baik bangsa Indonesia kita meningkat. Nah, dengan begitu SDM kita, pola pikir kita bisa menjadi lebih baik. Nah, kalau ada mahasiswa yang masuk di dalam kubu PMI, ini otomatis PMI mau berbuat yang tidak wajar, itu mereka akan malu gitu loh. Jadi saya berharap sih mahasiswa itu sudah punya ilmu nih. Jadi mahasiswa menyumbangkan ilmunya kepada kami, memberi wawasan, mendingan itu nanti begini, kalau kita mau seumpama kalau kita mau membuka usaha perikanan, di sini juga ada mahasiswa perikanan, ya kan? Kita dikasih ilmunya. Oh, kita mau kepingin jadi ini nih. Oh iya, kita ada nih mahasiswa perikanan. Kamu ke sana ya, tolong kasih tahu, kasih wawasan teman-teman agar nanti di Indonesia bisa buka kolam renang, apa kolam ikan. Jadi kan itu pun juga ilmu mereka. Wawasannya bertambah ya. Nah, Dengan bertambah wawasan itu wawasan juga betul. Indonesia juga makin tinggi lagi nanti ke depannya Ya, ya Bun. betul. Jadi nggak apa ya, TKI ini nggak sendiri gitu loh ibaratnya. Hmm. Jadi Hmm. TKI di sini ada mahasiswa di sini. Wah, ini yang menjaga kita, menjaga apa? Menjaga perilaku, ya kan, tingkah laku, wawasan kita sudah diberi semua sama mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa bisa menjadi tolak ukur kami. Ya, menjadi Hmm. tolak ukur untuk TKI apabila TKI itu sudah kenal mahasiswa. Oh, Jurek, kita kan kenal mahasiswa. Nanti coba bandingkan antara anak-anak yang mahasiswa PMI yang UT sama kita-kita yang belum terjamah atau tidak kenal Hmm. mahasiswa itu juga beda gitu loh. Hmm. Jadi maka dari itu saya pengennya teman-teman ini yang mahasiswa jangan sampai kita dulu yang mencari mahasiswa itu salah banget gitu loh. Salah banget. Jadi mahasiswa yang harus masuk kepada PMI, bukan PMI masuk ke mahasiswa. Karena kalau PMI masuk ke mahasiswa itu suatu hal yang tidak mungkin. Karena apa? Mereka pasti akan berpikir, mau nggak ya mahasiswa itu saya kenalin, mau nggak kan gitu. Tapi kalau mahasiswa masuk ke PMI, nggak akan ada mahasiswa yang berpikiran PMI ini mau nggak saya kenal sama, oh nggak mungkin, nggak ada, PMI pasti mau dong, kan gitu. Jadi Responnya saya juga positif sebenarnya ya Bun ya. positif banget. Dan itu sangat dibutuhkan sebetulnya. Hmm. Jadi untuk membawa PMI itu ke jenjang yang lebih tinggi, itu sebetulnya peranan mahasiswa itu sangat besar di sini. Gitu loh. Oke. Karena mahasiswa itu bisa berbaur, beda dengan perwakilan, ya kan? Iya, Perwakilan iya, iya. ada Hmm. tugas. Tapi kalau mahasiswa kan bisa berbaur. Sini aku mahasiswa di sini. Yuk ya, kalau libur kita bareng-bareng Iya, yuk kita. lebih lebih enak untuk lebih mudah untuk bergaul lah. Iya, Nah, benar. benar. Benar, Jadi benar, jangan benar. sampai kalian itu menseket sendiri. Aku Hmm. mahasiswa nggak mau mereka TKI. Hmm. Padahal TKI itu orang-orang yang hebat loh. Jadi maka dari itu saya berharap dengan sangat nih untuk mahasiswa itu coba berbaurlah kepada PMI walaupun sudah ada, tapi kan tidak hampir semua. Ya kan, apalagi mbak-mbak mahasiswa yang di sini tuh yang magang. Wah, itu sangat-sangat kurang Hmm. bergaul itu sama PMI. Padahal sebenarnya dia itu PMI atau dia sini bekerja, cuma dia pakai proses magang gitu aja kan.
Kan seperti itu. Dan Gitu. juga menurutku aku tambahan nih Bun, koreksi Ya, kalau salah ya. Eh, boleh. menurutku semua sih Bun, kayak kita ngelihatnya semua mahasiswa dan aku sih ngelihatnya bukan lagi mahasiswa dan PMI sih, tapi mungkin lihatnya dari kita itu keluarga Indonesia gitu loh. Bener nggak Betul. sih Bun? Jadi Benar. mau kayak gimana pun ya kita satu gitu kan. Bet- Jadi ya Sebetulnya dengan kayak gitu gimana Bun menurut Bunda dengan sebetulnya sih tanggapan kita satu itu? sebetulnya sih benar ya kan. Hmm. Tapi kan ini teori dan lapangan kan berbeda ya kan. Kita itu pengennya semua yang di luar negeri yang berbahasa dan berwarga Indonesia itu kita adalah satu, yaitu Mm-mm. tapi kan namanya itu kan teori. Lapangannya kan nggak seperti itu gitu loh. Hmm. Maka dari itu saya menekankan banget, saya berharap banget bahwa mahasiswa ini benar-benar menyatu gitu loh sama PMI. Untuk apa? Yaitu memberi wawasan kepada PMI agar PMI itu mempunyai SDM yang lebih lebih Nah, tinggi lagi tinggi kan. lagi lah. Bener, Tuh. bener, Jadi bener. jangan sampai ada yang berkata bahwa SDM warga negara Indonesia itu rendah kan gitu. Nah, iya, bener. SDM warga negara Indonesia itu semakin lama semakin tinggi kan seperti itu pengennya. Oke. Nah, teman-teman, jadi aku berharap bukan cuma teori tuh tadi. Bukan cuma Hmm, teori kita satu, tapi emang bener-bener tindakan kita juga harus satu, betul. teman-teman. Kita harus Hmm, benar-benar bareng-bareng. Kalau emang kita mau Indonesia berkembang, ya kita harus bareng-bareng buat Indonesia berkembang, teman-teman. Dan ya mulai mulai aja dulu dari kita satu di luar, hmm, kita ya emang merangkul aja bareng-bareng gitu loh. Jangan iya. jangan cuma di pikiran doang gitu. Hmm. Nah, Intinya kan saling sapa. Jangan sampai menunggu betul. Jangan sampai menunggu PMI menyapa mahasiswa, tapi inisiatiflah wahai mahasiswa untuk menyapa PMI. Itu yang benar. Kalau mahasiswa nunggu kita sapa, nggak bakalan. Gitu loh. Benar. Benar, Jadi benar, seperti benar, itu. benar. Gitu. Oke deh. Oke, thank you banget nih Bun. Udah banyak-banyak banget sharing bareng aku. Udah jadi narasumber buat ID Radio juga. Semoga semua yang teman-teman yang nonton bisa jadi inilah, bisa jadi apa namanya, suatu informasi yang menurut mereka itu bisa ngena dan kita bisa semoga bisa merubah hidup seseorang dari kita ngomong-ngomong dari tadi. Oke Oke, Bun. saya juga berharap ya program ini benar-benar selalu ditingkatkan Amin, agar amin. membuat PMI ini juga jadi orang-orang yang oke, orang-orang yang Amin. profesional. Jadi mudah-mudahan dengan program-program yang dibuat ini itu semakin lama akan semakin menjulang tinggi dan Amin. semakin sukses. Nah, maka dari Amin. itu saya sekali untuk teman-teman semua semangat, Cayo, gitu. Oke. Oke, teman-teman. See you guys on the next video. Dadah. Nasi kotak. 你吃鸡排便当还是鸡腿便当？便当，鸡排便当，鸡腿便当。你吃鸡排便当还是鸡腿便当？ Kamu makan nasi kotak ayam goreng atau nasi kotak paha ayam? 我要吃鸡腿便当，因为我喜欢吃鸡腿。 Saya ingin makan nasi kotak paha ayam karena saya suka makan paha ayam. 你吃猪排便当还是鸡腿便当？便当，猪排便当，鸡腿便当。
你吃猪排便当还是鸡腿便当？ Kamu makan nasi kotak babi goreng atau nasi kotak paha ayam? 我不吃猪排便当，因为我不吃猪肉。 Saya tidak makan nasi kotak babi goreng karena saya tidak makan daging babi. 你吃鸡排便当还是排骨便当？便当，鸡排便当，排骨便当。你吃鸡排便当还是排骨便当？ Kamu makan nasi kotak ayam goreng atau nasi kotak iga babi? 我不吃排骨便当，因为我不吃猪肉。 Saya tidak makan nasi kotak iga babi karena saya tidak makan daging babi. 你吃鸡排便当还是猪排便当？便当，鸡排便当，猪排便当。你吃鸡排便当还是猪排便当？ Kamu makan nasi kotak ayam goreng atau nasi kotak babi goreng? 我不吃猪排便当，因为我不吃猪肉。 Saya tidak makan nasi kotak babi goreng karena saya tidak makan daging babi.